Tarik napas, tarik napas. Dorong ke bawah. Dorong, dorong. Aku lihat kepala bayinya. Oh tidak, dia pendarahan. Minta keluarga tanda tangan. Ada nama. Saya panggil dokter utama. Sayang, selamatkan aku. Sayang, lebih baik ku selamatkan ibu. Atau bayinya? Jelas selamatkan bayinya. Setelah dia tiada, kita sudah bisa bersama secara terbuka. Aku bisa langsung jadi ibu, asalkan dia meninggal. Anak ini hanya akan punya aku sebagai ibu. Hahaha. Tidak, jangan sentuh aku. Jangan sentuh bayiku. Hentikan, jauhi anakku. Sayang, kamu mimpi buruk ya? Itu hanya mimpi. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengambil bayimu. Kamu hanya cemas setelah melahirkan. Akan hilang setelah pulih. Ngomong-ngomong, aku perlu mengurus urusan perusahaan. Adikku datang untuk makan malam nanti. Siapkan yang enak. Pulanglah lebih cepat ya. Aku pergi sekarang. Selamat Paman Kong atas pengunduran diri Anda dan pensiun yang lancar. Haha. Istriku menyiapkan makan malam perayaan. Kau bisa datang? Aduh, aku tidak bisa. Adikku dan lainnya berkunjung malam ini. Sungguh tidak kebetulan. Baiklah kalau begitu. Setelah kau pulih, kami akan berkunjung. Tentu, kutunggu kalian di rumah. Haha. Baik. Xiaoyu Group Gu adalah bisnismu. Kau masih belum mau meneruskannya. Anda sudah mengelolanya dengan baik, Paman Kong. Lagi pula Sheng Wei akan mengurusnya. Aku akan menata bunga di rumah dan jaga anak. Nona, kau masih terobsesi dengan suami dan keluarga. Aku sudah mengerti. Baiklah, Paman Kong. Setelah bayi genap sebulan dan Sheng Wei mengambil alih, aku akan beritahu dia identitas asliku. Setuju? Kakak ipar. Sudah pulang? Cepat makan. Wah, makanan hari ini begitu mewah. Sayang, mari, biar aku ambil tasmu. Terima kasih. Tak kusangka dia masih ingat. Dia bilang akan belikan cincin baru saat dia sukses nanti. Bagaimana kabar kalian berdua? Baik-baik saja. Aku buatkan masakan favoritmu, sup iga akar teratai. Kau juga harus banyak makan. Kau butuh nutrisi pasca melahirkan. Kakak iparku baru saja beri anggota baru di keluarga. Sebagai pahlawan keluarga kita, mana rasa terima kasihmu? Benar. Tak perlu kau yang bilang. Xiaoyu, kau sudah bekerja keras. Kita kan sudah lama menikah, kenapa harus repot? Kau cukup habiskan lebih banyak waktu bersamaku dan anak-anak. Itulah yang kuinginkan. Kakak ipar, cepat buka dan lihat. Ya, coba lihat. Lihat apa yang kakak berikan kali ini. Sabtu kawat. Apakah ini hadiahmu untukku? Aku mengambil ini saat inspeksi pabrikku dan membawanya pulang untuk melambangkan cintaku padamu, lebih kuat dari emas. Kau suka? Hebat kau, Kak. Ini fungsional dan bermakna romantis. Benar kan? Kau bepergian ke seluruh dunia tapi tak pernah bawa oleh-oleh. Hanya istrimu yang dapat perlakuan spesial. Tentu saja. Aku bepergian untuk urusan kerja, bukan untuk liburan. Tak ada waktu untuk oleh-oleh. Ayo makan sekarang. Xiaoyu, kakak iparmu sering sekali marah-marah. Sudahlah, Kak. Biar aku bersulang untukmu. Kau sudah bekerja keras, Kak. Perjalanan bisnis kali ini, kau dengan santainya memberi kami proyek senilai 3 juta yuan. Terima kasih banyak. Kakak, aku yang jadi adik iparmu juga bersulang padamu. Ada kau di keluarga ini, kita pasti akan makmur.
Apakah di sini? Tujuh tahun bersama. Hati menyatu selamanya. Bersama Yiman di Beijing. 6 tahun bersama. Cinta tetap ada. Bersama Yiman di Hangzhou. 4 tahun bersama. Siapa dia? Ren Shengwei. Jadi selama 7 tahun ini, dinas yang kau maksud adalah bersama wanita ini pergi bermain-main? Siapa dia? Dengar, aku akan pergi dinas ke Gangcheng. Kau tahu maksudku. Aku tahu persis, Kak. Aku masih menunggu uang jajan darimu. Ren Shengwei, apakah kau sungguh pergi berbisnis? Omong kosong apa lagi ini? Memangnya aku harus apa lagi? Dalam pernikahan 7 tahun kita, dinas yang kau maksud hanyalah liburan bersama wanita ini? Siapa dia? Kenapa kau asal buka barangku? Apa kamu tahu arti privasi? Penuh kebohongan. Kamu hanya mengarang cerita. Kita menikah selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun, kau meninggalkan bukti pengkhianatan di kamar tidur kita. Ren Shengwei, kenapa dulu aku tidak sadar kalau kamu begitu romantis? Siapa yang selingkuh? Aku tidak selingkuh. Aku dan Yiman hanya sebatas teman. Kau memanggilnya dengan mesra, masih bilang kalian hanya teman. Jadi aku sebagai istri sahmu cuma jadi penghalang? Kamu terlalu berlebihan. Kakak ipar, ini salah paham. Yiman dan kakakku benar-benar tidak ada apa-apa. Mereka hanya teman baik. Yiman? Keksin, kamu juga kenal dia. Tentu saja aku kenal. Yiman dan kakakku teman SMA, teman kuliah. Dan dia HRD di perusahaannya. Saat aku magang di grup GU, Yiman banyak membantuku. Jadi kamu sudah tahu kelakuan kotor mereka dan menyembunyikannya dariku? Kelakuan apa? Apa yang kau bicarakan? Gu Xiaoyu, sejak kapan kamu menjadi wanita cerewet yang suka bicara sembarangan? Aku bicara sembarangan? Ren Shengwei, kau harus jelaskan ini. Aku tak bisa menjelaskan apapun. Ren Shengwei, demi membantu adikmu, aku rela 7 tahun tidak punya anak sendiri. Sekarang aku baru melahirkan, masa nifas belum berakhir, kalian perlakukan aku seperti ini. Apakah aku tak berhak mendengar kebenaran? Kakak ipar. Maafkan aku, Keksin. Aku tidak bermaksud begitu. Kakak ipar, jangan ribut terus. Kakakku sangat sibuk. Apa salahnya jalan-jalan dengan teman dan beli oleh-oleh? Ini bukan masalah besar. Kamu ibu rumah tangga yang baru melahirkan. Mengapa isi kepala dengan pikiran kotor? Berpikiran kotor? Aku anggap kau seperti adik kandung, tapi kau bilang aku berpikiran kotor? Ren Shengwei, kau juga berpikir begitu? Apa pendapatku masih penting? Bukannya kau sudah buat kesimpulan sendiri? Gu Xiaoyu, aku tanya padamu. Selama ini pernahkah aku minta kau pergi bekerja? Bukankah aku yang menafkahi keluarga? Apa kontribusimu untuk keluarga ini? Kontribusi? Aku melahirkan anakmu, mengorbankan karierku untukmu. 7 tahun lamanya, aku cuci pakaianmu, masak untukmu, bahkan uang kuliah dan biaya hidup adikmu juga aku yang bayar. Iya, sekarang kalian bekerja dan punya uang, bisa pulang dan istirahat. Tapi bagaimana denganku? 7 tahun aku kerja keras untuk kalian, siang dan malam. Itulah kontribusiku untuk keluarga ini. Aku jadi ibu rumah tangga selama 7 tahun. Apa kau tidak melihatnya? Kau sedang pamer jasamu? Kau pikir aku salah padamu? Baiklah, biar kutanya. Gu Xiaoyu, istri mana yang tak punya anak? Istri mana yang tidak memasak? Kau melakukan lebih dari mereka. Kau melakukan apa yang seharusnya dilakukan istri. Kau paham? Haruskah ku beri kau bonus atau gaji? Betapa konyolnya itu. Konyol? Aku ingin dihormati. Kau sebut ini konyol? Baiklah. Kalau begitu jawab aku, berapa gaji seorang pengurus rumah? Upah perawat bersalin? Apakah meminta bayaran itu berlebihan? Cukup. Kakak ipar, aku tahu kau sedang nifas dan hormonmu tak stabil. Ini masa sensitif bagimu. Kau merasa dirugikan? Aku akan transfer uang untukmu sekarang. Lihat, kakakku akan segera jadi CEO. Bisnisku sedang berkembang pesat. Demi keluarga, janganlah berulah lagi. Ku transfer sekarang.
Pantas saja kau membelanya. Ternyata promosi kakakmu bisa membuka jalanmu. Sedangkan aku hanyalah pelayan yang bisa dibeli dengan uang. Kakak ipar, haruskah kita bertengkar seperti ini? Gu Xiaoyu. Sekarang kau sudah jadi seorang ibu. Berhentilah bersikap kekanakan. Kapan kau mulai hidup yang baik denganku? Aku mau cerai. Ren Shengwei, siapkan surat-suratnya. Adek, duduk. Duduk. Kakak ipar, Abaikan saja dia. Dia wanita yang tak punya uang dan keluarga. Nanti pasti akan pulang lagi. sayang. Pesanan sudah kita dapat. Kakak iparmu sudah pergi 3 hari. Rumah sangat berantakan. Kau cari pembantu dan tahan beberapa hari. Kakakku bilang dia akan pulang dalam beberapa hari. Kakak ipar, sayang, aku melihatnya di kantormu. Kenapa dia di sana? Cepat pergi lihat. Baik. Paman Kong, Nona. Kau masih dalam masa nifas. Mengapa kau keluar? Kau bahkan bawa bayimu. Silakan duduk. Paman Kong, tak perlu sungkan. Anda adalah murid kakek saya dan junior ayah saya. Jangan sungkan. Ini pijakan kaki. Terima kasih. Grup ini milik keluarga Gu. Saya memanggil Nona sudah sepantasnya. Nona belum berkunjung sejak menikah. Mengapa hari ini Nona tiba-tiba datang? Saya di sini untuk Ren Shengwei. Halo sayang. Kakak iparmu sudah masuk kantor CEO. Apakah dia melaporkan sikap kakak kita? Nona Gu, ini pijakan kaki. Menggendong bayi pasti melelahkan. Terima kasih, Paman Kong. Jangan sungkan. Grup ini milik keluarga Gu. Saya memanggil Nona sudah sepantasnya. Nona belum berkunjung sejak menikah. Mengapa hari ini Nona tiba-tiba datang? Saya di sini untuk Ren Shengwei. Nona Gu, Anda tetap datang demi Ren Shengwei. 7 tahun lalu Nona juga datang untuknya. Aku masih ingat saat itu Anda baru lulus kuliah. Masih pakai toga. Nona Gu, aku sudah ikuti perintahmu untuk merekrutnya setelah lulus. Terima kasih, Paman Kong. Tak perlu berterima kasih. Grup ini milikmu. Siapa yang direkrut terserah keputusanmu. Tapi mengapa kau sembunyikan identitas sebagai pewaris grup Gu darinya? Dia berasal dari keluarga kecil dari kota kecil. Aku tak ingin dia merasa rendah diri. Aku ingin dukung dia diam-diam dari belakang. Saat suatu hari nanti dia sudah jadi CEO, akan kuberitahu dia identitasku saat pelantikannya. Anak itu beruntung. Selama bertahun-tahun saya juga tidak mengecewakan tugas dari Nona dan sudah membina Ren Shengwei dengan baik. Apakah Nona datang untuk menjadikannya sebagai penggantiku? Jangan khawatir, akan kupanggil dia sekarang. Tunggu aja. Jangan panggil dia. Aku datang untuk menceraikannya. Apa? Berandalan tak tahu diri itu, beraninya dia berbuat begitu. Sekarang juga akan kupecat dia dan Lep Yiman itu juga. Jangan pecat siapapun. Apakah Nona masih tak bisa merelakannya? Ya, benar. 7 tahun bersama, dia pasti punya ketulusan juga. Kuharap dia tetap dapat promosi sesuai rencana, tapi dengan satu syarat. Aku akan kembali sebagai presidir grup dan mengawasi operasional. CEO baru jadi bawahanku dan harus menurutiku. Akhirnya Nona sadar juga. Apakah kakak ipar sudah gila? Dia bawa anaknya untuk buat masalah di perusahaan? Dia akan hancurkan keluarga kita. Begitu kakak ipar berulah, ini tak cuma bisa gagalkan promosi kakak, bahkan perusahaanmu juga akan terpengaruh. Aku sudah terlalu memanjakannya. Sudah jadi ibu, tapi tak berpikir sebelum bertindak. Kak, akan kubawa dia pulang. Tunggu. Tahan dulu. Kau telepon ke Yiman dulu. Cepat, hubungi dia sekarang. Baik, kuhubungi sekarang. Halo, Kecin, ada apa? Yiman. Halo, ada apa? Kecin? Yiman, kakak iparku cemburu padamu. Dia ke kantor CEO untuk mengajukan keluhan. Cepat bantu aku pergi lihat. Jangan biarkan dia merusak karier kakakku. Benarkah itu? Baiklah, aku pergi lihat dulu. Paman Kong, tak perlu mengantar. Aku pulang sendiri. Kau bawa anak, hati-hati di jalan. Baik. Nona, ada perlu apa lagi? Paman Kong, syarat yang kuajukan tadi,
Apakah terlalu berat? Bagaimanapun kami adalah suami istri. Kami sudah 7 tahun menikah dan kini kami punya anak. Nona Gu, apakah hati Anda sudah goyah? Tidak. Bukan begitu. Syaratnya tetap sama. Tapi tunggu keputusan finalku. Jika dia berubah pikiran, akan ku beri dia kesempatan lagi. Baik, Nona. Nona, hatimu terbuat dari daging. Tapi bagaimana jika hati Sheng Wei terbuat dari batu? Pak Kong, apakah itu istri Pak Ren? Kenapa dia di sini? Nona Yiman, apakah kau terlalu senggang? Kau adalah direktur HR. Bagus. Siapkan rapat darurat. Kita perlu membahas status kepegawaian Ren Sheng Wei segera. Pak Kong, Pak Eren adalah seorang pakar pemrograman. Jangan biarkan gosip sepele merusak masa depan karirnya. Gosip sepele? Merusak karirnya? Aku sudah mau pensiun. Hari ini akan kuumumkan dia sebagai CEO baru. Apakah ini merusak karirnya? Cepat siapkan. Halo Keksin, katakan pada kakakmu, dia akan jadi CEO hari ini. Semua orang memperingatkanku jangan menikah setelah lulus. Jangan kehilangan jati diri dalam pernikahan. Aku begitu yakin pada diri sendiri aku takkan menjadi istri rumahan biasa. Kini aku tak beda dari mereka yang berantakan, berbau susu, makan makanan sisa, dan berambut kusut. Sheng Wei, hari ini akan kuberitahu kau semua kebenaran. Jika hatimu masih ada tanggung jawab, masih ada aku dan anak kita dan bisa membuat pilihan yang tepat, maka semua masih ada harapan. Apa yang sedang kalian lakukan? Sesuai keinginanmu, kita bercerai. Sudahkah kau pikirkan ini matang-matang? Aku sudah membulatkan tekad. Aku sudah tanda tangani berkasnya. Aku tadinya ingin memberimu kesempatan lagi demi anak. Aku tak menduga kau sudah menandatanganinya. Kuharap dia tetap dapat promosi sesuai rencana, tapi dengan satu syarat. Aku akan kembali sebagai Presdir Group dan mengawasi operasional. CEO baru jadi bawahanku dan harus menurutiku. Akhirnya Nona sadar juga. Sepertinya kau sudah yakin. Apakah ini demi Yimanmu? Jangan mencemarkan nama Yiman dan aku. Lihatlah dirimu. Setelah melahirkan, kau tak peduli bentuk tubuhmu. Kau keluar rumah tanpa riasan setiap hari. Aku hanya tak mau hidup bersama wanita membosankan sepertimu. Kau membuat masalah di perusahaan, mencoba menghancurkan karier kakakku. Untungnya CEO lama bijaksana. Dia tidak mendengarkan fitnahmu. Sebaliknya, dia memutuskan membiarkan kakakku. Menggantikannya, ini pasti kakakku sudah sakit hati dan tak bisa hidup lagi bersamamu. Kakak ipar, sebagai seorang pria aku memahami kakak. Siapa yang gak mau ditusuk dari belakang? Ren Sheng Wei, jadi kau pikir sekarang karena kau akan jadi CEO, kau sudah yakin bisa hidup dengan selingkuhanmu? Jadi sekarang kau tak sabar untuk menceraikanku, begitu? Gu Xiaoyu, hidup seperti apa yang kujalani bukan urusanmu. Tapi kau menusukku dari bela Akeng dan mencemarkan reputasi dan masa depanku. Aku tidak mau hidup bersama wanita kejam sepertimu. Paham? Selain itu, setelah bercerai, hak asuh anak jatuh padaku. Aku tak mau anak kita memiliki ibu kejam sepertimu. Bagaimana jika kukatakan padamu aku tak menghancurkan kariermu, bahkan merekomendasikanmu pada CEO lama untuk gantikan dia? Apa yang akan kau katakan? Gu Xiaoyu, kau yang bodoh atau kau pikir aku yang bodoh? Baiklah kakak ipar, aku tahu apa kemampuanmu. Kau merekomendasikan kakakku pada CEO lama? Kau hanya seorang ibu rumah tangga. Apa kau punya kekuatan seperti itu? Kakak ipar, kenapa kau tidak bilang bahwa jika kakakku mengecewakanmu, kau bisa mencabut keputusan CEO lama, bahkan memecat kakakku? Kau benar. Aku memang punya kemampuan itu. Gu Xiaoyu, sekarang kau sungguh konyol. Kakak ipar, sekarang demi gengsi kau berani bicara dan mengakui segalanya. Kenapa kau tidak bilang grup gua adalah milikmu? Orang-orang akan menertawakannya. Aku pantas ditertawakan. Tertawakan aku karena buta dan menikahi pria yang menumpang hidup padaku. Menertawakanku karena memperlakukan adik iparku seperti adik kandung. Aku sangat bodoh. Baiklah. Aku setuju dengan perceraian ini. Perjanjiannya, mulai sekarang kita selesai. Tapi hak asuh anak menjadi milikku. Tunggu. Ini adalah perjanjian tambahan. Kau tidak akan mendapat apa-apa.
Harta kakakku bukan jumlah sedikit. Kau mau setengahnya? Itu tidak akan terjadi. Kamu benar-benar berterima kasih. Kau takut setelah ku ambil setengah uang kakakmu, dia jadi tidak bisa menafkahimu lagi, kan? Kau memfitnahku. Aku tidak tahan melihat kakakku dimanfaatkan. Kau mau cerai? Baiklah. Tapi apapun yang milik keluarga Ren, kau tidak boleh mengambil sepeser pun. Selama kau menandatanganinya, kau boleh mendapatkan anak itu. Harta keluarga Ren? Kalau begitu, katakan padaku, barang apa di rumah ini yang milik keluarga Ren? Di rumah ini, bahkan debu di lantai dihasilkan kakakku di grup Gu. Dia bekerja keras untuk itu. Gu Xiaoyu, selama bertahun-tahun aku sudah menafkahimu. Itu seharusnya mencukupi atas apa yang telah kau lakukan di rumah. Kau tidak seharusnya serakah. Selain itu, setelah perceraian, aku akan memberikan anak 500 yuan sebulan sebagai tunjangan. 500 yuan? Sebagai ayahnya, beraninya kau berkata begitu? Kakak ipar, jangan bicara omong kosong. Kakakku akan segera menjadi CEO grup Gu. Grup Gu adalah milik kakakku, artinya itu milik keluarga Ren. Jadi, jangan pernah pikirkan itu. Ren Shengwei, katakan, apakah barang-barang di rumah ini sungguh tidak ada hubungannya denganku? Gu Xiaoyu, kata-kata Kexin sama sekali tidak salah. Setelah bercerai, aku akan memberikan hakmu. Tapi semua yang ada di rumah ini sungguh tidak ada hubungannya denganmu. Kau beberapa tahun bekerja di grup Gu. Grup Gu memberimu rumah terbaik, mobil terbaik, mengirim adikmu ke luar negeri ke universitas swasta terbaik. Dan sekarang, kau bilang padaku bahwa aku tidak ada hubungannya dengan itu? Bagus sekali. Akan ku tanda tangani. Paman Kong, kami tetap bercerai. Datanglah ke kediaman Ren untuk melaksanakan syarat tambahanku. Nona Gu, sudah kutebak akan berakhir begini. Aku akan segera tiba di sana. Ren Shengwei, Ren Kexin, Li Yunji, apa yang telah kalian lakukan hari ini telah menghancurkan ikatan keluarga kita selama beberapa tahun dan menghancurkan masa depan penting bagi kalian. Gu Xiaoyu, asal bicara apa lagi kau? Kakak ipar, aktingmu sudah berlebihan. Benar kakak ipar, sudah kelewatan. Takkan ada yang percaya. Itu pasti Pak CEO tua. Itu pasti CEO lama. Pasti CEO lama untuk mengumumkan kau yang menggantikannya. Berhenti menebak. Persilakan masuk, nanti kita tahu pasti. Buka pintunya. Tunggu saja. Kak Iman datang. Kau adalah Love Yiman? Nyonya Ren kenal denganku. Iman, ada apa kau kesini? Shengwei, aku datang membawa kabar baik langsung dari CEO. Ini suratnya pengangkatan untukmu. Benarkah? Apa ini benar? Tentu saja. Apa aku akan bohong padamu? Selamat Shengwei, mimpimu jadi kenyataan. Selamat kakak, 2 perayaan sekaligus. Kau dapat promosi dan cerai dengan wanita yang menusukmu dari belakang. Shengwei, kau sudah cerai? Ya, Gu Xiaoyu tak punya perasaan. Kami sudah tanda tangani berkas dan besok akan ke kantor sipil. Yiman, janji hidup bersama kita. Jangan di depan semua orang. Ini bukan waktunya. Yiman, kau dan kakakku adalah pasangan yang kuat. Kelak kau harus banyak membantu perusahaanku, agar perusahaan kecilku juga bisa berkembang. Benar, Iman. Oh ya, kakak ipar. Hahaha. Bukankah kalian sudah senang terlalu awal? Hanya beberapa kata dari pelakor ini, kau pikir kau sungguh akan jadi CEO? Gu Xiaoyu, akan kuulang lagi. Iman bukan pelakor. Bertingkah mesra di depanku, tapi masih tak berani mengakuinya. Ren Shengwei, sebagai seorang ayah, kau tidak bertanggung jawab. Sebagai pria, kau tidak punya tanggung jawab.
Aku sungguh sudah buta. Kau... Sheng Wei, aku seharusnya tidak datang saat keluargamu berselisih. Yiman, kau di sini untuk urusan bisnis. Benar. Bisnis lebih penting. Wanita ini tak pengertian. Abaikan saja. Bisnis? Baiklah, mari bicara bisnis kalau begitu. Elvi Iman, kau cuma direktur HRD dari grup GU. Apa hakmu untuk mengumumkan pengangkatan CEO baru? Bukankah CEO lama yang membuat pengumuman ini? Xiao Yu, kau tak pernah bekerja. Wajar kalau tak mengerti. Setiap hari CEO begitu sibuk. Urusan pengangkatan seperti ini langsung dia perintahkan padaku. Benarkah? Kenapa tidak menelpon untuk memastikannya? Mengapa tidak telepon dan verifikasi? Kakak ipar, jangan permalukan dirimu di sini. Apakah kau tahu apa struktur organisasi itu? Grup GU adalah grup besar. Punya puluhan ribu karyawan. Semua orang punya tugasnya sendiri. Lagi pula, Yiman itu direktur HR. Dia yang mengurus ini. Jika CEO lama tak tanda tangani suratnya, bagaimana dia bisa di sini? Kau pikir kerja di sini seperti belanja bahan? Kau bisa melakukan apa saja sesukamu? Sheng Wei, seluruh hidup Xiao Yu hanya bisa urus rumah tangga. Pemahamannya terbatas. Wajar dia tak paham. Oke, cukup. Jangan pedulikan dia. Beberapa tahun terakhir, dia hanya mengelilingi pasar dan rumah. Itu saja. Dia tak paham struktur perusahaan. Yiman, jangan berdebat dengan ibu rumah tangga. Xiao Yu, setelah cerai, kuharap kau akan lihat betapa luasnya dunia. Jangan putus asa. Jika perlu rekomendasi, aku bisa bantu. Terima kasih atas nasihatmu. Hari ini kusadari betapa bodohnya aku selama ini. Yiman, jangan omong kosong dengannya. Kakakku jadi CEO adalah hal baik yang besar. Kita harus keluar dan rayakan. CEO meneleponku. Dia mungkin tanya apakah surat penunjukan sudah dikirim padamu. Jawab saja. Sheng Wei, CEO, benar-benar menghargaimu. Yiman, nyalakan pengeras suara. Biarkan orang lain mendengar dengan jelas. Halo, Pak Kong, saya... Leviman, kau di mana? Saya di rumah Tuan Ren. Kau mau lebih awal umumkan pengangkatan staf untuk cari muka? Titka, bukankah kau bilang kau akan umumkan hari ini? Ku bilang aku akan umumkan sendiri. Kenapa kau bisa jadi direktur HR? Pak Kong, saya kurang bijak. Saya segera ke sana. Kau dan Ren Sheng Wei tunggu di tempatmu. Baik, Tuan. Yiman, kenapa CEO lama? Terdengar marah. Ya, Yiman, ada masalah dalam hal ini? Tidak, itu karena aku tahu Sheng Wei akan jadi CEO. Aku sangat senang dan sudah tak sabar mau memberitahumu kabar ini. Aku lupa CEO bilang dia akan umumkan sendiri. Sekarang dia sedang menuju kemari. Maksudmu, CEO lama akan mengangkatku secara pribadi? Benar, Elvi Iman, sudah kubilang kau tak layak umumkan pengangkatan Ren Sheng Wei. CEO lama menghargai kakak. Tampaknya CEO lama sangat menghargainya. tentu saja. Sheng Wei adalah grup ahli teknologi terbaik. Kemampuannya luar biasa dan dia memahami bisnis. Jika CEO tak menghargainya, siapa yang akan dia hargai? Gu Xiaoyu, kau sudah lihat? Ini adalah kemampuan kakakku. CEO grup Gu datang pribadi ke sini untuk mengangkat kakakku. Kau tahu apa artinya? Ini seperti memberitahu setiap perusahaan di Jiangcheng bahwa kakakku adalah CEO masa depan grup GU. Wow, suatu kehormatan besar. Apakah kalian tidak salah paham? Kong Minde datang karena dia menerima perintah dari Presdir. Ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan Ren Sheng Wei. Meskipun CEO lama merekomendasikannya, itu juga butuh persetujuan dari Presdir. Presdir apa? Sejak kapan grup Gu ada Presdir ini? Siapa pula Presdir ini? Jangan menebak. Presdir grup Gu adalah aku. Presdir grup Gu adalah aku. Wah, Gu Xiaoyu. Selama ini pertama kalinya kau punya selera humor tinggi. Kau tahu apa itu Presdir? Hah? Jangan-jangan baru kau tahu dari nonton film pendek dan langsung mempraktikannya? Gu Xiaoyu, aku selalu mengira kau polos dan berhati baik. Aku tak sangka kau... Ayolah, Sheng Wei, jangan berkata begitu. Dia baru saja melahirkan dan bercerai. Dia tak bisa terima dalam sesaat. Lebih pengertianlah. Ya, Yiman, kata-katamu benar. Baiklah, hari ini ku temani kau berakting.
Baiklah Gu Xiaoyu, bukan. Harusnya panggil Bugu. Hahaha. Hahaha, Bugu. Apakah selanjutnya kau akan mengusirku? Mengeluarkanku dari grup Gu? Memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaanku juga, agar aku yang tak tahu diri ini menyesali segalanya. Tidak hanya itu, kau akan membuatku dan Kexin membersihkan toilet sebagai hukuman. Presdir, bagaimana denganku? Kong Mingda akan segera tiba. Mari kita lihat seberapa lama kau akan terus tertawa. Ren Shengwei. Tuan Kong, Tuan Kong sudah datang. Tuan Kong sudah di sini. Wah, Pak Kong sudah datang. Maaf atas sambutan yang terlambat. Ini adikku dan ini adik iparku. Ren Shengwei. Aku datang karena urusan pekerjaan. Kesampingkan urusan pribadimu. Baik, Pak Kong, Anda sangat profesional. Saya mengagumimu. Li Yiman. Mana surat pengangkatan? Pak Kong, surat pengangkatan ini sudah saya siapkan sejak awal. Ren Shengwei. Sekarang, sebagai CEO Gu Group saat ini, ku umumkan pengangkatan posisimu silakan. karena usiaku yang sudah tua, aku bersiap untuk pensiun. Mempertimbangkan perkembangan jangka panjang grup Gu, dengan ini menunjuk Ren Shengwei untuk meneruskan posisi CEO setelah Kong Mingde pensiun. Wah, terima kasih. Terima kasih Pak Kong. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Selamat, Sheng Wei. Selamat, Kakak. Selamat, Kakak. Pak Kong. Terima kasih sudah datang tepat waktu untuk sampaikan pengangkatan jabatan kakakku dan memperjelasnya. Seseorang baru saja berkata, Anda tidak berkuasa di grup Gu, melainkan Presdir. Ayah, kakakku bekerja di grup Gu selama bertahun-tahun. Tidak pernah dengar soal Presdir. Pak Kong, apakah di atas Anda masih ada seorang Presdir? Presdir. Atasanku tidak ada. Hei kalian berdua, ini urusan keluarga kita. Jangan mengumbar masalah keluarga. Jangan ganggu Pak Kong. Mari tidak bicarakan itu. Hal terpenting sekarang adalah menyiapkan makan malam untuk berterima kasih pada Tuan Kong. Ya benar. Nanti aku akan ke kota untuk memesan hotel terbaik. Nantinya Pak Kong harus datang. Untuk apa terburu-buru? Hah? Aku belum selesai bicara. Di grup Gu memang tidak ada Presdir yang jadi atasanku. Namun mulai hari ini grup Gu akan sepenuhnya diambil alih oleh Presdir baru. Semua urusan besar atau kecil perusahaan semuanya akan ditangani oleh Presdir baru. Mengenai kau Ren Shengwei, kau juga sudah pasti harus menuruti Presdir baru. Mengapa? Ini begitu mendadak, saya belum pernah dengar ini. Ya, Pak Kong, siapa Presdir ini? Jangan-jangan... Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar... Melihat reaksi kalian, seperti kalian sudah tahu, Nona Gu Xiaoyu adalah Presdir baru grup Gu. Bagaimana ini bisa terjadi? Gu Xiaoyu adalah Presdir grup Gu? Bagaimana mungkin? Kakak iparku mana mungkin bisa dia jadi Presdir? Ini tak sesuai semua prosedur. Pak Kong, Anda pasti bercanda. Gu Xiaoyu hanyalah ibu rumah tangga yang seharian mengurus rumah. Bagaimana bisa dia memimpin perusahaan sebesar itu? Apakah Dewan Direksi menyetujuinya? Lancang. Grup Gu adalah bisnis keluarga Gu. Gu Xiaoyu adalah pewaris tunggal grup Gu. Wajar kalau dia menjadi Presdir. Kalian sedang meragukanku atau keputusan Dewan Direksi? Apa? Istriku sendiri ternyata adalah wanita kaya raya, pewaris tunggal. Sudah kubilang tadi, kalian akan menyesali ucapan kalian. Kau anggap apa kami? Apakah kami pencuri? Kau menyembunyikannya dari kami? Kau menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya dari keluarga. Kakak ipar, kenapa kau begini? Kita ini satu keluarga. Aku menyembunyikan identitasku untuk melindungi harga diri kakakmu yang menyedihkan itu. Kau... Ren Shengwei, kau belajar giat selama 10 tahun dan meninggalkan desa. Aku menyukaimu. Aku rela jadi penopang di belakangmu.
membantumu sukses. Aku mau tunggu sampai kau menjadi orang yang mandiri dan menjadi CEO perusahaan baru memberitahumu kebenaran. Tapi aku tak pernah membayangkan. Semua kejutan yang kusiapkan bertahun-tahun malah membuatku sadar sifat kalian yang sesungguhnya. Hari ini aku akhirnya mengerti apa arti hati manusia tak bisa ditebak. Kong Mingde, Silakan perintahkan. mulai sekarang juga, aku putuskan semua hubungan dengan keluarga Ren. Semua hal dilakukan sesuai prosedur. Baik. Ren Shengwei, Paman Kong mengakui keahlianmu. Jika kau bersedia bekerja di bawahku, kau bisa tetap menjadi CEO grup Gu. Aku... Elfiman, sikapmu tidak jujur. Kau melakukan hubungan kotor di perusahaan. Kau langsung dipecat. Sedangkan kau, Ren Kexin, Kakak ipar, aku adik kandungmu yang kau besarkan. berhenti menggunakan nama keluarga Gu untuk mencari klien. Keluarga Gu dan grup Gu akan putuskan semua kerjasama dengan perusahaanmu. Tak ada hubungan lagi denganmu. Bukan kakak ipar. Ini sama seperti memboikot perusahaanku. Kita ini satu keluarga. Keluarga bertengkar itu wajar saja. Apakah kau perlu bertindak sekejam ini? Mana ada kakak ipar seperti kau? Benar, kakak ipar. Apa kau mencoba menghancurkan kami? Kau selalu menyayangi Kexin. Beri kami kesempatan lagi. Kumohon. Justru karena hargai hubungan kita, barulah ku beri kau jalan hidup. Selama ini, kau manfaatkan nama grup Gu untuk penipuanmu. Ku berikan kau pendidikan terbaik dan mendirikan perusahaan ternama. Sedangkan kau, Kakak, dia sudah gila. Wanita gila. Kak, bujuklah dia. Dia akan menghancurkan seluruh keluarga kita. Sheng Wei, jelaskan pada istrimu sekarang juga. Kita tak punya hubungan. Jangan sampai aku dipecat. Sheng Wei, Xiao Yu. Ren Shengwei, kau masih berani memohon untuk mereka? Aku bukan mau memohon untuk mereka. Aku hanya ingin bilang, jika kau memberitahuku kebenarannya lebih awal, kita bisa saja hidup bersama dengan sempurna. Dan anak kita, jika tak memikirkanku, pikirkanlah anak kita. Hidup sempurna? Sekarang kau baru ingat kita punya anak? Ren Shengwei, lihat hadiah darimu. Kasih sayangmu murahan dan munafik. Jaga sikapmu sendiri. Ayo pergi. Xiao Yu. Kakak ipar. aku tidak mau pergi. Iman? Iman, kau baik-baik saja? Iman. Apa yang harus kulakukan? Aku tak punya siapapun. Aku bergantung pada gaji perusahaan untuk bertahan hidup. Sekarang aku dipecat. Tak ada yang mau menerimaku. Apa yang harus kulakukan? Kakak, kau harus bantu aku. Semua kontrak dibatalkan. Aku berutang denda besar. Perusahaanku sudah mau bangkrut. Penagih utang akan datang sebentar lagi. Apa yang harus kulakukan? Kakak, cepat bantulah aku. Pikirkan cara. Gu Xiao Yu. Gu Xiao Yu, berhenti. Apa yang mau kau lakukan? Biarkan dia bicara. Gu Xiao Yu, tidakkah kau punya hati nurani? Kami memang sudah salah. Tapi haruskah kau mendorong mereka hingga ke titik ini? Kau baru puas? Lava Iman, dia hanyalah teman kuliahku. Untuk Ren Kexin, dia masih muda dan belum dewasa. Hanya karena dendam pribadi kecil, kau buat mereka sampai begini. Apa kau tak punya kemanusiaan? Ren Shengwei, seluruh keluargamu memang tak tahu terima kasih. Saat kau paksa Nona terpojok dulu memakai anaknya untuk memerasnya agar pergi tanpa bawa apa-apa. Pernahkah kau merenung soal hati nuranimu? Aku... Dengar, Ren Shengwei, ini jam kerja. Cepat kembali ke kantormu. Jika tidak, kuhukum kau. Baik. Hanya mencari alasan. Untuk menghukumku ya. Silakan saja, lakukan. Ayo pergi. Nona Gu, kau pantas mendapat yang lebih baik. Selama bertahun-tahun ini kau menikah dengan orang tak tahu terima kasih itu. Setiap orang harus menanggung akibat pilihan mereka. Jangan ragu, Paman Kong. Atasi sesuai prosedur. Ayo pergi. Kita punya urusan dinas. Ini semua salahku. Maafkan aku. Yiman, ini bukan salahmu. Kalian berdua saling mencintai.
Apa yang salah? Gu Xiaoyu adalah masalahnya. Mentalnya tidak stabil. Menyembunyikan identitasnya hanya untuk menyiksa kita. Cukup, tutup mulutmu. Dia jadi apa sekarang? Kau ini siapa? Jika kau masih ingin mempertahankan posisimu, kau harus memohon belas kasihan padanya. Jangan lupa, dia seorang ibu. Dia akan luluh cepat atau lambat. Sebenarnya, aku punya ide. Mungkin bisa membalikkan keadaan. Bagaimana? Baik. Rencana Yiman bisa menjatuhkan Gu Xiaoyu dan membuatnya kehilangan jabatan sebagai presdir grup Gu. Lalu, kakak dan aku bisa merebut kembali kehidupan dan status kami sebelumnya. Sheng Wei, bagaimana menurutmu? Maukah kau bantu kami menjatuhkan Gu Xiaoyu? Ide ini memang bagus, tapi bukankah agak berisiko? Kak, lihat ini. Lihat Yiman dan bagaimana nasib kita. Jika Gu Xiaoyu tidak memojokkan kita takkan ambil risiko. Kesin, jangan salahkan kakakmu. Sheng Wei, kau tidak tega. Aku mengerti. Dia adalah mantan istrimu. Anggap saja Kesin dan aku memang pantas sial. Yiman, jangan pergi. Kakak, kau sungguh tega mengabaikan Yiman dan aku? Sudahlah, aku akan bekerja sama dengan Yiman. Xiaoyu memang sudah keterlaluan. Tapi jika dia kejam, kita juga tak boleh terlalu kejam. Setelah kita rebut kembali apa yang jadi hak kita, aku bilang berhenti, maka harus berhenti. Paham? Kami akan ikuti maumu. Kakak, aku pasti menurutimu. Ren Shengwei belum kembali. Dia bolos kerja secara terang-terangan. Dia termasuk cukup setia pada Love Yiman. Nona Gu Anda. Gawat. Bugu, Pak Kong. Terjadi masalah pada perusahaan. Kenapa panik begini? Ini sebuah perusahaan bukan pasar umum. Tenang dan bicara jelas. Bugu, Pak Kong. Seluruh departemen teknologi mengundurkan diri. Perusahaan sedang kacau. Tidak ada yang mengelola sistem. Cepatlah pergi lihat. Apa? Iskolan harus memberi kami penjelasan. Wemdi Nedo pergi tanpa biwasiu. Kami tetap di sini. Jelaskan ini. Semua tenang. Tetap tenang. Ini CEO grup kita dan prestir. Itu pun kigen Pruskonina. Ein Mitkaji membayar dalam 3 hari. Mana uangnya? Saya sudah menandatangani kontrak. Sekarang mereka menghilang. Ini perusahaan korup. Laporkan mereka. Ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi. Semua harap tenang. Dengarkan kami. Di mana pimpinan grup? Kamu waktu teman investigas. Pak, saya CEO dari grup ini. Ada yang bisa saya bantu? Paman Kong, saya hargai kebaikan Anda, tapi saya tak bisa selamanya dan dilindungi Anda selamanya. Kali ini, saya harus menghadapinya sendiri. Pak, saya adalah penanggung jawab grup Gu. Katakan saja masalahnya pada saya. Cam, Madam beri laporan bahwa perusahaan Anda menerima pembayaran tanpa memenuhi kontrak. Apakah itu benar? Pasti ada kesalahpahaman. Meskipun perusahaan kami mengalami beberapa masalah, tapi saya berani menjamin saya pasti akan segera membuat semua berjalan normal. Kuharap kau bisa menepatinya. Jika dalam 3 jam perusahaan tak bisa berjalan normal, kami akan atasi dengan tegas. Tenang saja. Kenapa pergi begitu saja? Masalah belum diatasi. Nona Gu, saya akan hubungi teknisi jaringan perusahaan. Baik. Maaf, nomor yang Anda tuju saat ini tidak bisa terhubung. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju saat ini tidak bisa terhubung. Mereka semua mengabaikan panggilan kami. Kong Mingde, mereka tak akan menjawab panggilanmu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik mau kemana setelah perusahaan bangkrut. Ren Kesin, Love Yiman. Kalian yang berbuat ulah. Kenapa kalau iya? Semuanya keluarlah sekarang. Sedang apa kalian di sini? Kalian tinggalkan tugas saat jam kerja. Kalian masih mau kerja atau tidak? Pak Kong, kami tidak punya pilihan. Kami... Ren Kexin dan Love Yiman tidak mampu melakukan ini. Orang yang bisa memaksa mereka adalah Ren Shengwei. Ren Shengwei, untuk apa kau bersembunyi? Keluar!
Ren Shengwei, jadi kau dalangnya. Dengan apa kau mengancam mereka? Pak Kong, aku cuma seorang manajer umum kecil. Apa yang bisa kuancam? Saya hanya memberi sedikit saran. Saran? Apa kau percaya pada kata-kata itu? Sudah sampai begini. Kalian masih diam saja? Bugu. Kami diancam oleh Tuan Ren. Dia bilang pada kami jika kami tidak mengikuti pemogokannya, dia akan memastikan kami tak bisa bertahan di Jiangcheng. Kau juga tahu, Tuan Ren adalah calon CEO perusahaan kami. Kami hanyalah orang biasa, sulit mencari kerja akhir-akhir ini. Kami punya keluarga untuk dinafkahi. Ren Shengwei, kau mengancam akan memecat mereka. Ren Shengwei, apa kau punya hati nurani? Pak Kong, kau sudah pensiun. Jangan ikut campur urusan perusahaan lagi. Ini hanya rencana sesaat. Asalkan hari ini Xiao Yu bisa mengundurkan diri, perusahaan akan baik-baik saja. Jangan omong kosong. Katakan syaratmu. Kakak ipar, tuntutan kami cukup sederhana. Kau cukup mundur dari jabatan presdir. Lalu tanda tangani perjanjian transfer saham ini, serahkan semua saham grup kepada kakakku. Kami bisa menjamin perusahaan akan selamat dan hindari krisis kebangkrutan. Gu Xiao Yu, sekarang kita bercerai. Setelah perceraian, aku akan memberimu sedikit dari asetku. Karena kita saling kenal sampai menikah dan pernah menjadi suami istri, aku tidak minta yang berlebihan. Omong kosong. Dasar berandalan munafik. Apalagi yang perlu dibicarakan? Semua saham perusahaan. Apakah kamu tidak punya malu? Kong Mingde, ini urusan keluargaku. Apa urusanmu? Benar, kau tak berhak bicara di sini. Kau pikir kau siapa? Gu Xiaoyu, jangan merasa tak rela. CEO memang harus dikuasai yang mampu. Semua orang tahu kemampuan kakakku. Dia akan mengurus perusahaan. Dia adalah orang yang diharapkan semua orang. Xiao Yu, grup ini adalah kerja keras Tuan Besar Gu selama hidupnya. Kamu tidak bisa membiarkan bajingan ini merebutnya. Namun Pak Kong, saya tidak bisa egois dan menunda ribuan orang dari bertahan hidup. Kalau seperti itu, aku sama saja dengan ketiga bajingan itu. Baik, ku tanda tangani. Nona Gu. Tunggu. Tunggu. Jangan tanda tangani itu. Kamu pikir kamu siapa? Pergi sana, jangan ikut campur. Dia terlihat familiar. Pak, boleh tanya Anda siapa? Nona Gu, saya seorang programmer. Saya baru saja mengetahui seluruh ceritanya. Karena Ren Shengwei menolak mengambil alih perusahaan, biar saya yang urus, tenang saja. Saya bersumpah demi kehormatan, saya akan perbaiki sistemnya dengan benar dan lebih cepat darinya. Omong kosong, membual tanpa persiapan. Orang rendahan sepertimu tidak bisa menyaingi kakakku. Tahukah kamu kakakku adalah lulusan luar negeri programmer terbaik? Kamu tidak pantas menjadi tandingannya. Benar. Sejujurnya, kami tidak mempercayaimu. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi... Tenang saja Ketua Gu, dia hanyalah teknisi asing terkemuka lainnya. Mengenai kredensialnya, hanya cukup syarat untuk bertemu saya. Sungguh arogan. Tak ada di dunia berani menghina desainer Ren Shengwei kecuali dirimu. Tenanglah, Dawei. Selama bertahun-tahun di HR, saya belum pernah mendengar ahli yang katanya ini. Dia bukan siapa-siapa di industri ini. Kau dengar ini? Tahu tempatmu dan pergi. Saya menghargai perhatian Anda, tapi ini terlalu serius. Saya tidak bisa melibatkan Anda. Tunggu, saya ingat sekarang. Saya tahu siapa Anda. Anda Lu Xiaohua. Terbaik di dunia insinyur jenius muda namun terkenal di dunia. Reputasi Anda mendahului Anda. Yang paling elit saya tidak akan mengakuinya, tapi saya memang Lu Xiaohua. Apa? Kamu jenius legendaris itu? Bagaimana ini mungkin? Itu dia. Dialah orangnya. Saya punya fotonya di sini terkonfirmasi Lu Xiaohua. Mustahil. Tunjukkan. Hanya ada kemiripan 70% di sini. Kau jelas tahu kau mirip programmer jenius itu dan memanfaatkannya untuk menipu. Ingin tahu siapa saya? Baiklah. Saya buktikan. Ini ijazah sarjana saya. Lihat baik-baik. Dia lulusan Lu yang asli. Kalian semua dengar. Dengan Tuan Lu membantu kita.
Sistem perusahaan kita aman, tak ada yang akan kehilangan pekerjaan. Ada masalah lain. Kembali ke pos Anda. Siap. Baik, mari kembali bekerja. Haha. Kita mulai segera. Ayo, gerak. Tunggu, jangan pergi. Kembali. Kau... Ren Shengwei Ren Kexin, rencanamu gagal. Lu Xiaohua, kenapa programmer terhebat dunia datang ke sini? Saya juga penasaran kenapa kau tiba-tiba muncul untuk menolongku. Aku kembali untukmu. Untukku? Apa? Xiao Yu. Kau tidak ingat aku? Maaf kalau Lancang pernah ketemu sebelumnya. Tidak apa-apa, wajar jika kamu tidak mengingatku. Kan sudah lebih dari 10 tahun. Alasan saya datang kali ini karena saya tahu bahwa kamu sudah bercerai. Saya harap kamu akan memberi saya kesempatan untuk mendekatimu. Dan saya ingin bergabung dengan keluargaku. Saya begitu pengakuan terus terang. Apakah saya terlalu jauh? Tapi, saya... Direktur Gu dengan talenta seperti Tuan Lu bergabung dengan kami ini adalah kehormatan bagi kami. Anda jangan lewatkan kesempatan ini. Baiklah, sebagai pimpinan grup Gu, saya menyambut Anda untuk bergabung. Namun soal hubungan akan kita bahas nanti. Dimengerti, saya akan bekerja keras. Gu Xiaoyu, kau terus menuduhku selingkuh. Sekarang kau seolah mempermalukanku begini, beraninya kau bersikap korban. Kukatakan peselingkuh sebenarnya adalah kau. Ren Shengwei. Selama bertahun-tahun ini, demi menghormati Xiao Yu, saya tidak pernah menghubunginya, apalagi berperilaku tidak pantas. Tapi kau terus menyakitinya berulang kali, memanfaatkan kebaikannya demi kesombonganmu. Kau sampah. Kau. Lagi pula, kau sudah menandatangani surat cerai. Dia single sekarang. Aku juga. Mengejarnya sangatlah wajar. Ren Shengwei, bawa wanitamu dan orang-orang aneh ini. Pergi sekarang. Saya tidak akan membiarkan ini begitu saja. Anda akan menyesalinya. Xiaoyu, kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya hanya patah hati bahwa saya hidup dengan bajingan ini selama 7 tahun penuh. Mohon maaf, Tuan Lu. Anda harus menyaksikan kekacauan ini. Tenang saja, Ketua Gu. Saya di sini secara khusus untuk menyelesaikan kesulitan Anda. Saya akan selalu mendukung Anda sepenuhnya. Setelah ledakan Ren Shengwei, seluruh perusahaan resah. Saya harus segera memulai membersihkan budaya perusahaan dan mengaktifkan kembali sistem. Bagus. Terima kasih, Tuan Lu. Tuan Lu, tolong ikut saya. Sebagai seseorang yang sudah mengalami satu pernikahan, bagaimana saya bisa membiarkan diri menerima hubungan lain? Tak heran mereka memanggilmu seorang programmer jenius top. Anda memperbaiki sistem Gu Corp dalam sekejap mata, luar biasa. Ketua, bagaimana tepatnya Anda mengenal Tuan Lu ini? Paman Kong, soal pertanyaanmu, aku lebih ingin tahu yang Tuan Lu sebutkan. Mengingat sudah lewat dekade, wajar saja kalau lupa. Tunggu, kita benar bertemu 20 tahun lalu. Ayah, biar ku jelaskan, aku tolak perjodohan. Siapapun yang kau kenalkan. Calon suami seperti apa? Sekaya apapun mereka, aku takkan menikahinya. Kau saja yang menikah dengannya. Gu Xiaoyu kau. Paman Xiaoyu terlihat keberatan dengan pernikahan ini, padahal aku selalu mengaguminya sejak kecil. Cinta paksa takkan berakhir baik. Saya bersedia mundur. Xiaohua, jangan terburu. Biar saya bujuk dia. Dari segi karakter, rupa atau pendidikan kau pasangan terbaik. Xiaoyu pasangan seumur hidup. Paman pendamping seumur hidup haruslah karena cinta. Jika Xiaoyu tidak merasa apapun padaku, tak ada untung materi berarti. Baiklah, beri dirimu kesempatan. Dia sering ke grup. Temui dia di sana dan bicara dengannya. Jika ia benar menentang ini, perjodohan itu akan kita batalkan. Nona Gu, sesuai instruksi Anda, saya rekrut Ren Shengwei dari kampus. Terima kasih, Paman Kong. Hah, tidak perlu berterima kasih. Perusahaan ini milikmu. Merekrut seseorang semudah ucapanmu. Tapi kenapa tidak bilang padanya bahwa kau pewaris Gu Corporation? Dia merintis karier dari kota kecil. Tidak mudah. Aku tak ingin dia merasa rendah diri.
Aku ingin mendukungnya diam-diam dari belakang. Suatu hari saat dia jadi CEO, aku ungkap identitasku saat pelantikannya. Anak itu sangat beruntung. Jadi Xiaoyu sudah punya seseorang di hatinya. Aku sebaiknya belajar di luar negeri. Tak ada alasan tinggal di tempat sedih ini. Jika aku lebih berani saat itu, alih-alih kabur ke luar negeri, Xiaoyu takkan kesulitan sebanyak ini. Jadi kaulah orangnya selama ini. Mie instan lagi. Kita sudah makan ini selama berhari-hari. Ambil atau tinggalkan. Aku kerja seharian berjejaring semalaman. Kapan aku akan masak? Astaga, bukankah kamu dulu wanita sempurna yang menyeimbangkan keluarga dan karier dengan baik? Sekarang setelah kakak ipar pergi, kamu bahkan tidak bisa masak. Saat dia di sini, kita punya 5 hidangan dan sup. Jika kamu begitu mampu, pergi minta dia masak. Dia bahkan tidak akan bicara padamu sekarang. Dia mengurus semua pekerjaan dan makanan sebelumnya. Sekarang aku harus melakukan semuanya sendiri. Ditambah berurusan denganmu, pemalas yang numpang hidup. Bukankah ini melelahkan? Lee Yunji, siapa yang pemalas di sini? Kamu, Ren Kexin. Semua orang tahu kamu sama seperti kakakmu. Sok di luar. Hei. Jadi, setelah semua, satu pemalas, satu brengsek. Omong kosong. Kamu memukulku, Ren Kexin. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Kalian berdua mencoba mempermalukan kami lagi. Iman, tidakkah kamu bisa mengendalikan mereka? Bahkan kakak ipar kandungnya saja tidak peduli. Mengapa aku, orang tak dikenal, ikut campur? Oh kamu... Kakak, jujur saja, kekacauan keluarga ini semua karena salahmu. Bagaimana bisa aku... Salahku? Ya, ini semua salahmu. Demi sebagian wanita tua mencurigakan, kau tinggalkan kakak ipar. Kau telah menghancurkan keluarga kami. Benar, kakak. Lihat kakak ipar, kuat dan punya koneksi, merawat kami setiap hari. Bertahun-tahun ini tak pernah mengeluh. Sekarang lihat dia. Sejak pindah ke sini tak mau berbuat apa. Kau pikir kau adalah nyonya di rumah ini? Apa masalahmu? Ren Kexin, kau memohon padaku dulu saat butuh kesepakatan kita. Kak Iman begini begitu, lebih manis dari keluarga asli. Sekarang tiba-tiba kau bersikap asing? Karena aku buta mengira kau bisa benar-benar bantu karierku. Tapi kenyataannya, dibanding kakak iparku yang asli, kau bahkan tak layak melayaninya. Kau? Kakak, pergilah minta maaf pada kakak ipar. Hubungan lama tak boleh mudah putus. Minta maaf yang benar padanya, dia takkan meninggalkan kita. Melihat keadaan kita, lagi pula, dia masih sangat mencintaimu. Lihat sekeliling, lihat apa yang terjadi pada kita. Aku tenggelam dalam utang, hidup tak tertahankan sekarang. Kakak selama bertahun-tahun perhatian tulus kakak ipar telah jelas bagi kita semua. Dalam istilah modern, dia seorang romantis sejati, saudara. Kamu sebaiknya bicara padanya. Bukankah ini membuat segalanya benar lagi? Tepat sekali, Ren Shengwei, pergi hibur dia. Bukankah kamu yang terbaik merayu wanita? Tapi dia mungkin terlalu sibuk untukmu sekarang. Hacker asing itu, top hacker Lu Xiaohua, menempel dekat menguntit Gu Xiaoyu, bahkan jika kamu mencoba. Kamu akan jadi yang terakhir. Memohon pada Ren Shengwei? Tidak mungkin. Ren Kexin, aku tahu kamu di rumah. Kapan kamu akan membayar uang yang kamu pinjam? Kakak, apa yang kita lakukan? Penagih hutang di sini. Jika kamu tidak minta kakak ipar, lalu mungkin kamu bisa tutupi hutangku? Berapa banyak hutangmu? Lebih dari 5 juta. Hanya 5 juta? Ren Kexin, kamu gila. Dengarkan baik-baik. Kekacauan ini adalah masalahmu sendiri. Jika kamu tak bisa bayar dan mereka memukulmu, aku akan carikan dokter yang bagus. Kakak, jangan pergi. Aku mohon padamu. Kakak! Cukup. Ayo kita pergi ke kantor pusat grup sekarang. Kamu adalah kakak iparnya. Apakah dia benar-benar membiarkanmu dipukuli? Benar. Ya.
Lewati pintu belakang. Pintu belakang. Tidak masalah sama sekali. Kak. Kamu kenapa? Satpamnya mana? Tunggu. Dengarkan mereka dulu. Kak, aku tahu aku salah. Aku sungguh menyesalinya. Aku bertingkah seperti sampah. Aku tak punya hati nurani. Kak, aku sungguh menyesali semuanya. Setelah kamu menutup perusahaanku, perusahaan itu bangkrut total. Aku terlilit utang. Aku sudah membayar harganya. Kak, jangan lupa, kamu besarkan aku sendiri. Benar, Kak. Kita keluarga. Ren Kexin, kau tak bisa lari selamanya. Ini perusahaanku. Kendalikan diri kalian. Kami hanya di sini menagih. Bayar utangmu, itulah hukumnya. Kalau tidak bayar, bisa kacau. Kau berutang besar pada kami, menghancurkan hidup kami juga. Tolong Kak, aku mohon, kau harus bantu kami. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi ada syaratnya. Kak, jika kau bantu aku akan terima syarat apapun. Apapun yang kau mau. Ya benar, Kak. Bantu Kexin bayar utang ini dan kami akan lakukan apa saja. Kami akan ikut caramu. Setuju. Ingat kata-katamu. Kartu ini punya cukup uang untuk melunasi utang Ren Kexin. Setelah uangnya Anda terima, jangan ganggu keluarga Ren Kexin lagi. Ya. Tarik uangnya. Ayo ambil uangnya. Ambil uangnya. Terima kasih ya, Mbak. Ren Kexin, aku sudah lunasi utangmu. Sekarang saatnya tepati janji. Katakan saja maumu, Kak. Aku pegang janjiku. Ren Kexin, Li Yunjie. Kalian berdua kenapa masih berlama-lama? Lumayan. Kelihatannya cocok. Mulai sekarang, kalian berdua masuk grup membersihkan toilet untuk bayar utang. Mbak, Anda terlalu berlebihan. Aku setidaknya lulusan universitas ternama. Bukankah ini yang kalian minta sebelumnya? Kenapa ingkar janji? Baiklah, aku telepon bank untuk batalkan transaksi. Hei, jangan. Jangan, Mbak. Ya, Mbak. Tentu saja kami tidak bermaksud menyesalinya. Coba pikirkan, kita sama-sama membersihkan. Kalau sampai tersebar, Anda punya 2 kerabat bersih-bersih, betapa memalukannya. Apa salahnya bersih-bersih? Membersihkan juga cari uang dengan tangan sendiri. Sama sekali tidak memalukan. Yang benar-benar memalukan adalah kalian berdua, tak berperasaan dan durhaka orang hina. Baiklah, kalian berdua di sini dan bersihkan toilet dengan jujur. Ren Shengwei, kau diam-diam mau kemana? Apa ini? Serahkan. Tidak ada apa-apa. Cincin-cincin ini yang kau bilang hadiah perayaan kencan kita. Sekarang kau mau membawanya kemana? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau terlalu banyak berpikir. Aku mengerti sekarang. Kau ingin memberikan ini pada Gu Xiaoyu, kan? Tidak. Kau menyesal sekarang? Baiklah, bayar kembali semua uang yang kukeluarkan untukmu. Tanpa kurang 1 sen pun? Lava Yiman. Kau mau perhitungkan sejelas itu, begitu? Baiklah. Tak perlu hitung sampai jelas. Langsung saja beri aku 5 juta yuan dan aku akan pergi. Kalau tidak, aku pastikan kau dan Gu Xiaoyu tidak akan pernah akur. 5 juta? Apa aku terlihat seperti berharga begitu? Dari mana aku akan dapat uang itu? Tidak punya uang, kau punya barang berharga. Apa yang kau lakukan? Yiman. Ini milikku. Lepaskan. Lepaskan. Sudah gila kau, Lebiman. Menjauh dariku. Kenapa Ren Shengwei berubah jadi begini? Dia bertengkar dengan Lep Yiman. Saat rebutan barang dengan Lep Yiman, kepalanya terbentur. Sekarang dia bertingkah linglung. Kak, cepat kemari. Dengarkan aku. Jangan asal lari. Siapa aku?
Aku CEO grup Gu Ren Shengwei. Sudah gila masih mau jadi CEO. Ren Kexin, aku mau cerai. Kau tak bisa memutuskan itu. Hei kakak, tunggu. Ren Shengwei dulu sangat rajin, tapi siapa sangka dia jadi gila. Mungkin baginya ini hasil terbaik. Nona Gu, ku dengar Lev Iman ditangkap karena penyerangan dan dipenjara. Dia bilang ingin menemuimu. Tidak mau. Kami tak punya hubungan. Selain itu, Lu Xiaohua bilang dia sudah mau pergi. Namun, sebelum pergi, dia akan kirim murid terbaiknya untuk menyelamatkan perusahaan. Apa? Di mana dia sekarang? Seharusnya dia mengurus serah terima di perusahaan. Ini? Nona Gu, aku hanya ikut saja. Xiaohua, kau bohong padaku. Ya, aku menggunakan trik padamu untuk melihat apakah kau peduli padaku. Sepertinya, aku berhasil. Kau sudah sedewasa ini tapi masih kekanak-kanakan? Bagian diriku yang mencintaimu tetap kekanak-kanakan. Mengagumimu diam-diam tapi tak berani mengaku. Anak kecil pemalu itu. Nona Gu. Bukan, Gu Xiaoyu, kau masih ingat perjodohan di masa kecil kita? Tentu saja aku ingat. Orang itu adalah kau. Ahli waris keluarga Lu. Sebenarnya, baru-baru ini aku mengingat semuanya. Tapi dulu, orang tuaku bersikeras, membuatku berpikir itu pernikahan paksa yang ditakdirkan gagal. Itulah mengapa aku memilih berkencan dengan Ren Shengwei secara bebas. Tapi Semua masih sempat. Meskipun takdir mempermainkan orang, tapi membuatku melihat kebenaran di hatiku. Rasa sukaku padamu, cintaku padamu tak pernah berubah. Dulu aku tak cukup berani, kupikir kau sudah punya orang lain. Sekarang, aku ingin berjuang untuk diriku. Gu Xiaoyu, mari menua bersama. Maukah kau menikahiku? Nikahi dia. bagaimana kalau kita mulai dengan pacaran dulu? Aku seorang putri, seorang istri, seorang ibu. Tapi yang terpenting, aku adalah diriku. Aku tak perlu meminjam cahaya siapapun. Aku bersinar dengan cahayaku sendiri. Wanita mandiri, bagaikan bintang berkilauan, menerangi jalan mereka sendiri. Kekuatan mereka datang dari tekad dan keyakinan diri. Jadi, jadilah bintang utama hidupmu sendiri.